trending saat ini tuh apa sih dari hak cipta tuh yang lagi rame tuh di media sosial dan TV tuh? Hak cipta tuh. Hak cipta di sini, hak cipta dalam hal seni ya, menciptakan Iya, iya lagu. benar. Kamu suka Diantaranya nonton YouTube juga kan? sesekali Bu, karena orang tua Oh iya. marah-marah kalau nonton YouTube. Iya, tentang hak cipta tuh yang lagi trending tuh. Apa tuh? Itu Bu yang di Bandung Bu, ada bangunan yang menyamakan yang di luar negeri Bu. Itu lagi rame juga tuh. Oh ya, Sama apa sama wafer Superman Bu di apa dituntut sama DC itu Bu. Karena mengambil oke. gambar Superman Bu buat jualan wafer Bu. Ah, ya bagus. Dan Berarti tahu wafer. spesifiknya ya, spesifik tentang tersebut tahu. Oke. Bagus Imam. Keren Imam. Nah, Terima kasih tapi Bu. ternyata itu adalah hak yang timbul dari olah pikir otak ya. Jadi maksudnya dari ciptaan suatu produk untuk orang banyak, kemudian kita melegalkan produk tersebut gitu ya. Jadi tanpa orang boleh menyamakan produk kita atau tanpa orang boleh karya kita digandakan sama orang lain, diplagiatin gitu. Dan ini akan menerima sanksinya dari pemerintah gitu ya. Kalau kita melegalkan produk kita gitu. Misal nih, ibu punya produk, ibu bikin baju misalnya Eka Collection gitu ya. Terus kemudian batiknya bentuknya bulat. Tiba-tiba ibunya Nimas bikin juga ngelihat ibu yang sama. Terus ibu udah matenin hak paten ibu dong. Pas ibu lihat ketemu ngambil rapot orang tuanya Nimas nih ceritanya nih. Lah, itu kok bajunya sama gitu. Ibu tanya, ibunya Nimas kok itu sama bajunya gitu kan? Iya Bu, saya beli sendiri, saya bikin sendiri produknya. Wah, berarti saya bisa menuntut hak saya karena saya sudah melegalkan hak saya, bisa menuntut ibunya Nimas. Gak apa-apa kan ibunya Nimas? Oke, lanjut. Ya, oke. Contoh ya Bu ya. Kemudian, iya harus itu. Ada dasar hukumnya karena dilindungi oleh undang-undang. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Nah, tadi yang benar dibilang sama Hertiana. Ada hak cipta sama hak kekayaan industri. Ternyata hak itu dibagi lagi nak menjadi ruang lingkup yang lebih sempit. Coba dari simak video yang tadi Ibu sampaikan, siapa nih? Yang belum itu coba siapa ya yang belum tadi? Yang belum siapa tadi? Ibu nggak kelihatan di sini. Yang belum siapa tadi? Nana. Silvi Bu. Oh ya, Silvi. Saya Bu. Oke, Silvi. Saya Bu. Silvi. Ya Bu. Ya, Silvi Iya Bu. untuk hak Dengeran cipta ya Bu. sendiri. Silvi untuk hak cipta. Yang kamu lihat di slide Ibu, Ya Bu. ada hak cipta sama hak kekayaan Iya Bu. industri nih, Silvi. Nah, ini hak cipta Iya lebih Bu. spesifik. Apa sih hak cipta, Silvi? Hak cipta itu hak yang dimiliki orang seseorang Bu, yang dipatenkan atau dimiliki seseorang tapi dengan perjanjian khusus Bu, yang dimiliki Betul. seseorang. Itu yang saya tahu Bu. Ya, bisa dibantu Imam, hak cipta apa Imam? Hak untuk memproduksi Bu, hak untuk memproduksi, menciptakan ulang, memasarkannya kepada konsumen Bu. Kalau yang saya tahu begitu Bu. Keren. Ternyata Iya hak Bu. cipta itu adalah hak eksklusif. Ya, hak eksklusif penerima hak dengan memperbanyak betul dan memberikan izin tanpa mengurangi batasan yang menurut undang-undang yang berlaku atau dilegalkan ya. Jadi kalian kalau punya produk, kemudian kalian nggak mau diplagiat sama produk lain, kalian bisa tuh didaftarkan tuh. Nanti kita akan bahas tentang tata cara pengajuan hak cipta seperti apa ke depannya. Oke, lanjut. Ibu boleh nanya nggak Bu? Apa nak? Apa Suwiro? Boleh silakan nak. Di sini hak cipta itu bisa dialihkan. Gimana caranya bisa dialihkan Bu? Hak cipta bisa dialihkan. Yang mana nih Suhiro? Memberi izin Bu, Bukan, lebih saya tepat. pernah mendengar gini, ada hak cipta itu bisa dialihkan. Tapi saya juga nggak paham seperti apa ya dialihkannya hak cipta itu. Oh, hak cipta bisa dialihkan apabila si pemegang hak cipta itu sudah meninggal atau batasan hak ciptanya itu kan ada batasan tertentu berapa tahun dia harus memperbarui hak tersebut. Jadi dalam peraturan perundang-undang itu ada nak, ada kadaluarsanya lah kalau
di produk itu bilangnya seperti itu ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kemudian lanjut, coba Nur Haida. Mana Nur Haida? Puasa nggak Nur Haida? Hari ini puasa nggak? Enggak, puasa lah. Bagus. Ya Oke, puasa Bu. puasa lah. Oke, kemudian Nur Haida. Nih, Ibu lihat nih kekayaan industri nih. Ada hak kekayaan industri. Itu ada apa saja nih yang kamu lihat nih di sini nih? Banyak banget Bu, ada merek, ada desain industri, ada paten ya, ada KFC ya Bu ya. Iya, betul Ada ya. apa lagi itu? Ada sirkuit terpadu, Ya, betul, betul Nur ada Haida. McD, wah banyak Ya, Bu. ya. Oke, nih, Ibu kasih tahu nih sama kalian. Kalau kalian misalnya nggak tinggal di daerah-daerah tertentu, contoh Ida, ya, Ida misalnya tinggalnya di daerah Banten. Iya. Apa yang menjadi ciri khas dari Banten? Terus kemudian dari daerah Ida di hak kekayaan industri, coba Ida analisa. Nih, Ida masuknya kemana di kekayaan industri? Kekayaan industri Dari letak posisi daerah Ida. dari letak positif. Mungkin dari ini Bu, indikasi Masuk kemana? geografis. Betul. Apa yang jadi khasiat di daerah Ida di Banten itu? Yang jadi khas ya, kayak Iya, misalnya, sate bandeng. ya Sate misalnya, bandeng, makanan sate bandeng. iya, Itu kan khas dari, kalau misalkan ada yang niru, bukan sate bandeng dari Banten, misalkan sate bandeng Jakarta, berarti itu udah niru ya Bu ya. betul. Gitu ya Bu. Iya, itu betul, betul banget. Nah, Oke, itu iya. dari indikasi geografis. Misalnya, Ida nanti ke depannya akan bikin produk ya. Produk Ida gini, sate bandeng Ida Banten gitu. Ada namanya Ida, kan keren tuh, ya nggak? Iya Bu. Ya, Boleh Bu. ya Nanti kan? ke depannya Bu. Ya, kemudian ada merek juga, kemudian di sini ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian hak paten, kemudian rahasia dagang. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama ya Ser, sehat Ser? Ya Ser, Iya Bu. sehat. Iya lama terus Bu. Lemes Bu dia Bu, nggak sahur Bu. Iya sehat Bu. Sehat. Ser, sering makan KFC nggak Ser? Jarang Bu, mahal. Makanya tahu bulat 500. Ayam-ayam yang di pinggir jalan Bu. Oh, berarti belum ngerasain, Sabana Bu. berarti udah pernah ngerasain KFC belum ayamnya Ser? Pernah Bu, waktu teman saya ulang tahun. Ya. Dekeriuk ya Ser ya, dekeriuk. Nah, terus 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 kamu juga udah ngerasain ayam McD gak? Belum Bu, nggak kesampaian Bu. Nah, sekarang gini deh. Kalau kamu ngerasain ayam yang di pinggir jalan kayak Sabana dengan ayam McD yang kamu rasakan, apa perbedaannya itu, Ser? Harganya Bu mahal banget di KFC Bu. Nah, dari segi harga, terus kemudian dari segi produknya, Ser. Dari segi packagingnya Bu. Terus kalau di KFC itu bumbunya lebih meresap Bu. Nah, berarti dalam hak kekayaan industri masuknya kemana tuh, Ser? Itu masuknya ke rahasia dagang deh Bu. Iya. Paten Apa? deh Bu. Apa, Paten. Ser? Ibu bicara tentang ininya loh, rasa ayamnya loh. Rasa ayamnya apa ya Bu ya? Rahasia dagang deh Bu. Iya benar, rahasia dagang. Terkadang betul ya Yaser, rahasia dagang. Terkadang gini, ada mantan karyawan KFC yang sudah resign, kemudian dia buka sendiri wirausaha sendiri, menjual ayamnya tersebut, tapi ada miss rasa. Jadi nggak selalu sama persis. Entah, nah itu dia. Jadi KFC atau perusahaan-perusahaan tuh memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui sama orang lain walaupun dengan karyawannya sendiri ya. Ini juga rahasia dagang ini bisa kita daftarkan ke pemerintah untuk mengajukan hak kekayaan industri ya. Oke, bagus ya Ser. Nih, Ibu kasih contoh nih, ada ilustrasi dari satu handphone ini include semuanya, ada mulai dari hak merek,
hak desain industri, hak paten, desain data letak, dan hak cipta. Nah, dari sini kamu bisa tuh lihat tuh, oh ternyata satu produk itu bisa didaftarkan ya semuanya, mulai dari hak cipta sama hak kekayaan industrinya loh. Nah, yang kedua Ibu cek nih, lihat nih, ini yang biasa kamu makan nih, suka pakai Indomie nih di kantin nih, kalau lagi makan Indomie Iya, di Bu. kantin, saya lihat tuh kamu makan Indominya pakai saus tuh. Nah, makanya pas diteliti, ternyata dari produk ini nih Imam, yang kamu lihat nih Imam ya. Iya, Bu. Nah, ini ada 3 kemasan nih kan Imam, Betul. ya kan? Nah, kemudian dari 3 kemasan ini, yang mana yang kamu paling ketahui dari mulai paten, merek, desain, dan rahasia dagang? Yang lebih familiar sama kamu? ABC-nya, Bu. Yang merek ABC-nya itu, Bu, yang iya logonya, Bu. Iya. Ya, berarti logo. Berarti yang mindset orang itu logo. Ternyata bukan hanya logo aja yang bisa dipatenkan ya, Imam ya, Iya, Bu. merek ya. Betul. Ternyata dari mulai tutup botolnya nggak boleh sama, terus kemudian desainnya, bentuk botolnya, terus kemudian rasanya, ternyata itu semua bisa kita daftarkan. Jadi Oke. satu produk bisa macam-macam dong, Bu, didaftarinnya, Bu ya. Jadi kalau Oh. ada yang mirip yang sama, kayak misalnya tutupnya sama, itu bisa melayangkan Oh, gugatan. baru Mereknya tahu saya, sama, Bu. bisa melayangkan gugatan. Desain dari botolnya sendiri itu bisa. Kalau Bisa di semuanya ini nih, di Bu ya. perusahaan tersebut, ya di perusahaan tersebut mendaftarkan segala pengajuan dari mulai hak kekayaan intelektual, gitu ya Imam ya. Siap, Bu, siap, Bu. Oke, kemudian eh tata cara di sini ada tata cara pengajuan hak paten. Jadi nanti Ibu akan kasih kalian video bagaimana alur tata cara pengajuan mulai dari haki itu hak paten dan hak cipta. Di sini Ibu singkat saja. Nanti baca sendiri aja ya, Bu ya. Itu ya biar Ya, kalau mau karena daftar ya, nanti Bu. saya akan bagikan linknya ya di grup Siap, Bu. WhatsApp ya, link modulnya ya. Oke, lanjut kita ke forum diskusi. Ini yang paling Ibu nanti sebetulnya ya. Nah, di sini Ibu akan bentuk satu kelompok. Di satu kelompok ini ada 4 siswa, ya. Nanti Ibu bikin kertas undian. Nah, nanti Ibu akan milih siswanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 3, berarti di sini ada 4 kelompok ya Nak ya? Atau 3 kelompok nih yang hadir hari ini nih? 3 kelompok, Bu. 3 kelompok. Hmm. Nah, Imam dapat tentang hak cipta. Iya, Bu. Kelompoknya Imam. Oke, Terus Bu. kemudian kelompoknya Nur Haida dapat kelompoknya tentang hak paten. Kemudian kelompoknya Silvi itu dapat hak merek. Nah, jadi setiap satu kelompok itu nanti kalian analisa kasusnya seperti apa, nanti kasusnya akan Ibu tayangkan, Ibu jelaskan, dan kalian analisa sendiri, dan hasilnya akan dipresentasi ya. Presentasinya berupa Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, yang nanti akan kalian unggah di Google Classroom, ataupun nanti kalian bisa komen juga di Google Classroom. Yang pertama untuk kelompoknya Imam nih. Ya, Bu. Ya. Siap, Bu. Untuk kelompoknya Imam nih. Siap. Kelompoknya Imam nanti bisa diinfokan ke temannya ya. Kalian akan diskusi tentang ini nih, yang pertama nih. Virgin ya, Bu ya. Virgo ya. Ya, tentang gugatan nih. TikTok, kalian suka main TikTok nih. Ibu lihat kalian sering banget update status Iya, Bu. main TikTok mulu ya. Asik, Bu, katanya, Bu, main TikTok, Bu. Oke, nah ini yang pertama kelompoknya Imam, kasusnya nih seperti ini, nanti bisa dianalisa. Yang kedua kelompoknya Nur Haida, ya, kelompok Nur Haida ini seperti ini, nanti Ibu akan share. Yang ketiga kelompoknya Silvi, oke, yang keempat Bu. kelompoknya ya, yang keempat kelompoknya Bu Silvi. Ya, Halo? Bu. Baik, Ya, Bu. oke. Siap. Itu saja. Bu, siap, Bu. Ya, oke, itu saja mulai dari tugasnya. Nanti tugasnya akan kalian presentasikan nanti di pertemuan Meet berikutnya. Oke, sampai sini apakah masih ada yang belum dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Cukup
Menarik Bu, menarik Bu. Bu. Ya, nanti tugasnya akan kita bahas lagi di meet berikutnya. Kemudian nanti juga Ibu akan memberikan stimulus kepada kalian berupa tugas yang nanti akan Ibu share di Google Classroom berupa Google Form. Nanti kalian akan isi ya, Nak ya. Oke, Siap sekian Bu, dari siap. Ibu. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, bisa. Bisa. PDP. Ceria. Ria. Terima kasih Bu Eka. Yuk, Bu Eka, mantap. Ya,